orang itu, kedua malaikat tukang jaga orang itu untuk tidak menulis dosanya selama 3 hari. Yang satu Pak. Yang satu Bu, kalau kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yuk sama-sama. Pejamkan mata, ngomong dalam hati, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Pejamkan mata, ayo kita baca bareng-bareng. Dalam hati ngomong, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. Artinya ngomong, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu. Jadi biasakan baca sholawat, ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu. Ngomong dalam hati, hadirkan hati kalau hati rindu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau baca sholawat sekali-sekali saja rindu dan cinta kepadaku, maka Allah akan memerintahkan kedua malaikat penjaga orang itu tidak menulis dosa selama 3 hari. Jadi 3 hari itu dosa tidak ditulis kalau cinta. Di dalam keterangan yang lain, kalau orang itu membaca sholawat karena cinta rindu kepada Rasulullah, maka dosa sehari semalam Allah ampun. Kita ngomong dalam hati, ya Allah, hambamu rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ra'aitul barihata ajaban rajulan min ummati. Kata baginda Rasul, aku melihat, bisa makna bermimpi, tapi di sini dimaknai ra'aitu, melihat. Aku dari mana melihat satu keajaiban, kata baginda Rasul. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku yashibu ala sirat, dia merangkak di atas jembatan Siratal Mustaqim. Jadi Rasulullah itu merangkak. Jadi yashibu ala sirat marratan. Jadi dia melintasi jembatan, merangkak. Kita akan melewati sirat itu, tak ada yang tak melewati sirat. Jadi Rasulullah laki-laki itu merangkak. Wa yahbu marratan, dan ngesot. Kadang-kadang dia ngesot, satu kali ngesot, merangkak, sekali ngesot. Wa yakhiru marratan, dan tersungkur sekali. Jadi dia tersungkur di jembatan. Wa yata'allaqu marratan, kemudian dia menggantung, bergelayutan sekali. Bayangkan ya, dari merangkak, ngesot, tersungkur, dan jatuh dan menggantung. Jadi sirat itu kalau dalam kitab Dawaibul Ahbab dikatakan seperti rambut kecilnya, tetapi masih di belakang. Rambut itu sudah gede, tajamnya seperti tajamnya pisau cukur. Jadi kalau orang melintasi sirat besok, maka dia akan melintas di belakang itu dan siap karena itu namanya serigala atau anjing-anjing neraka. Kita melewati di situ, di belakang dia anjing serigala. Nah kata Rasulullah, ya saat dia menggantung, laki-laki itu menggantung, faji'at sholatuhu alaihi. Karena dia kemudian menggantung berkelayu, maka sholawatnya yang dia baca kepada datang saat itu.
Jadi mudah-mudahan sholat kita itu mau terima dan datang besok di sholat. Sholawat itu datang kepadanya, fa'akhadat biyadihi, kemudian sholawat itu memegang tangan lelaki itu, tidak menggantung ya, dan berkelanjutan di siratal mustaqim, diambil oleh sholawat, kemudian fa'aqamathu, lalu mendirikan lelaki itu di atas sirat, di atas jembatan, diambil, diangkat, kemudian diletakkan di atas sirat. Kemudian fa'aqamathu ala sirat hatta jawazahu, hingga laki-laki itu bisa melintasi atau melewati jembatan itu. Jadi sholawat itu ngawal, sholawat ngawal. Dikatakan oleh ulama, kalau kita berkurban, maka besok salah satu yang menjadi tunggangan itu di sirat itu. Jadi kalau kita berkorban buat masjid juga besok begitu. Guru saya pernah bercerita besok saat manusia itu sudah dibangkitkan dari kubur menuju pada maksar itu tak tahu di mana. Pada maksar itu di jauh dan luas. Pada maksar itu hamparan luas, tidak ada lengkungan, tidak ada belokan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada bukit, tidak ada apa-apa, lurus menghampar luas. Nah saat orang ini bangkit dari kubur, maka di antara yang menjadi tunggangan orang saat itu adalah saat dia di dunia. Kalau bangun masjid, dia datang jadi tunggangan. Kalau dia berkorban, korbannya jadi tunggangan. Kalau kita berkorban tak mampu sendiri beli sapi, maka bertujuh. Sapi itu maksimal 7, jangan dilebihkan untuk orang. Jadi kalau kita nak berkorban sapi, kalau Mama Haji Umar, cukup Haji Umar, tidak usah istrinya dimasukkan, anaknya dimasukkan yang belum menikah. Karena satu rumah itu dihitung satu. Jadi kalau Haji Umar yang berkorban, maka istri anaknya yang belum menikah itu masuk. Lalu boleh. Itu kalau sapi 7. Kalau kambing satu orang berkorban. Kalau tidak mampu lagi kambing berkorban, paling tidak satu kali dalam seumur hidup berkorban. Kalau tidak mampu kambing, udahlah beli daging sekilo 2 kilo. Beli kambing, beli daging. Nanti berikan kepada orang miskin. Niatkan untuk korban. Boleh tidak? Boleh. Karena Rasulullah itu pernah menyuruh khadamnya, pembantunya, kau belikan uang ini ke pasar, belikan daging, nanti pulangnya kau berjumpa dengan orang, kau berikan pada orang itu dan katakan kepada orang itu, ini adalah kurban Ibnu Abbas. Nah, ulama mengatakan boleh. Apa itu? Ya kalau kambing tak bisa beli daging juga tak bisa beli ayam.